Finlandia tolak ukur pendidikan global. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Tolak ukur pendidikan global Finlandia menurut OECD dengan ujian PISA yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Program penilaian pelajar internasional atau sering disebut PISA adalah studi yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, negara anggota dan non-anggota dalam mengevaluasi sistem pendidikan dunia dengan cara mengukur kinerja skolastik siswa sekolah berusia 15 tahun tentang matematika, sains, membaca, dan pemecahan masalah. Ujian ini pertama kali dilakukan pada tahun 2000 dan kemudian diulang setiap 3 tahun sekali. Tujuannya adalah memberikan data yang dapat dibandingkan bagi negara-negara di dunia dalam meningkatkan kebijakan dan hasil pendidikan mereka. Secara singkat, ujian ini khusus mengukur pemecahan masalah dan kognisi seorang anak. Finlandia secara resmi telah menghapus kurikulum sekolah dasar dan menengah. Hal ini tentu saja segera menjadi hotspot opini publik di media sosial. Anak-anak Finlandia sering menempati peringkat atas dalam bidang membaca, matematika, sains, dan pemecahan masalah seperti ketentuan dalam tes PISA. Dari tahun 2003 hingga 2012, Finlandia telah menduduki peringkat pertama selama hampir 10 tahun. Baru kemudian pada tahun 2012 dikalahkan oleh China dengan partisipasi dari kota Shanghai. Sampai hingga pada tes tahun 2018 terakhir, Finlandia telah jatuh menempati peringkat ke-7 dunia. Anda mungkin berpikir bahwa peringkat ke-7 bukan lagi tolok ukur pendidikan global. Di masa lalu, walaupun Finlandia menduduki skor tertinggi dunia, tetapi jumlah pekerjaan rumah yang dilakukan oleh siswa Finlandia per minggu jauh lebih rendah daripada tingkat rata-rata negara anggota OECD. Pelajar Finlandia hanya menghabiskan rata-rata 3 jam seminggu untuk PR, sedangkan tingkat PR rata-rata negara anggota OECD adalah 7 jam. Bahkan, pelajar dari China menggunakan waktu 2 kali lipat, yaitu 14 jam mengerjakan PR. Pada dasarnya, siswa Finlandia belajar lebih sedikit. Seorang siswa SMP Finlandia cuma menghabiskan 35 jam untuk belajar dalam seminggu, menggunakan waktu 7 jam untuk belajar setiap hari. Tetapi siswa SMP dari Shanghai harus belajar 57 jam setiap minggu, sedangkan anak pelajar SMP Singapura menghabiskan 51 jam per minggu. Baik guru maupun orang tua Finlandia tidak akan memberikan PR tambahan kepada anak-anak mereka. Di Finlandia, sangat sedikit ujian terpadu yang diselenggarakan oleh negara dan sekolah. Pada umumnya hanya akan ada ujian terpadu setelah lulus dari sekolah menengah. Sebagian besar guru Finlandia menggunakan metode evaluasi positif seperti dorongan pembelajaran aktif dari siswa sendiri. Artinya, pendidikan di Finlandia adalah contoh tipikal dari pendidikan berkualitas tinggi dengan beban ringan. Selain berkualitas tinggi, sistem pendidikan Finlandia juga lebih adil. Hal ini tercermin dalam 2 tingkatan, yaitu pendidikan Finlandia dari SD sampai SMA semuanya gratis, sehingga semua anak mampu bersekolah. Aspek lainnya adalah pendidikan wajib Finlandia tidak ada pilihan untuk masuk sekolah mana. Meskipun ada perbedaan dalam kelas atau latar belakang setiap keluarga, namun orang tua Finlandia pada dasarnya hanya bisa memilih sekolah di depan rumah atau yang paling dekat dengan mereka. Oleh karena itu, perbedaan kelas dalam pendidikan akan melemah di Finlandia. Anda pasti akan penasaran mendengarnya. Sistem pendidikan seperti itu tidak terdengar seperti sistem yang dapat menghasilkan siswa yang baik. Guru yang tidak ketat, persaingan antar siswa juga tidak terlalu ketat. Seluruh sistem tampaknya sengaja de-elitisme. Bagaimana sistem pendidikan seperti itu bisa menjadi yang terbaik di antara negara-negara OECD? Sebenarnya bukan pendidikan Finlandia
tidak tegas. Mereka hanya tidak ketat terhadap siswa, tetapi pada gurunya. Dan ini merupakan faktor penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas tinggi di Finlandia. Setiap guru Finlandia dipilih dan dilatih secara ketat. Mereka memiliki 8 universitas riset teratas yang memenuhi syarat untuk melatih guru SD dan menengah. Jika lulusan SMA ingin menjadi guru di masa depan, ia perlu menjalani 2 tahap seleksi intensif melalui wawancara dan ujian tertulis, kemudian masuk ke program sarjana dan magister 5 tahun. Bahkan untuk menjadi guru SD, Anda perlu memperoleh gelar master dalam pendidikan. Misalnya, pada tahun 2019, jumlah pelamar gelar master di Universitas Helsinki sebanyak 8.500 orang, tetapi hanya 700 orang yang diterima. Tingkat penerimaan sekitar 8%. Setelah mereka diterima, banyak tantangan menyusul di belakangnya. Setiap guru tidak hanya harus mempelajari teori pendidikan klasik dan metode pengajaran, tetapi juga menginvestasikan banyak waktu dalam perencanaan dan desain tujuan, desain proses pembelajaran, kepemimpinan, emosi sosial, dan pengajaran kooperatif, ilmu kognitif, dan lain sebagainya. Dalam waktu yang bersamaan, 8 universitas tersebut juga dilengkapi dengan beberapa sekolah dasar yang dapat menyelenggarakan praktek klinik seperti rumah sakit. Pengalaman magang dari para calon guru ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama pendaftaran, hanya diperlukan 1 minggu magang di sekolah dasar. Tetapi memasuki tahun kelima, calon guru perlu magang selama 8 minggu ke atas. Meskipun tingkat pendapatan guru Finlandia berada pada tingkat menengah, akan tetapi guru adalah profesi yang sangat dihormati di masyarakat mereka. Semua orang tua mempercayai guru tanpa syarat. Dengan tim guru yang luar biasa, sehingga sistem pendidikan Finlandia telah menciptakan peluang bagi para guru untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Sekolah Finlandia hanya memiliki silabus dan tidak ada bahan pengajaran. Guru memiliki banyak kesempatan untuk menciptakan konten apa dan dalam bentuk apa setiap pengajaran di kelas. Sehingga guru Finlandia memiliki kemampuan pengembangan dan implementasi kurikulum yang sangat kuat. Aspek yang paling menonjol dari pendidikan Finlandia sebagai tolok ukur pendidikan global adalah meskipun sudah menjadi yang terbaik, orang Finlandia masih memiliki perasaan krisis yang sangat kuat tentang pendidikan di tingkat nasional. Rasa krisis ini berasal dari perbandingan dengan raksasa komunikasi Finlandia, yaitu Nokia. Pada awal 2009, para sosiolog Finlandia, futuris, dan pendidikan bersama-sama mengeluarkan peringatan kepada Kementerian Pendidikan. Mereka memperingatkan, mereka harus selalu waspada terhadap pendidikan Finlandia, berusaha menjadi seperti Nokia. Para pakar tersebut membandingkan lintasan perkembangan Nokia dan pendidikan Finlandia. Mereka menemukan banyak kesamaan. Misalnya, garis puncak memasuki visi global dan menjadi sampel inovatif. Semuanya memiliki lereng yang curam. Kemudian mereka memimpin dan tak tertandingi. Namun, dengan munculnya ponsel pintar Apple, tiba-tiba Nokia terpeleset dan menghilang dari pandangan dunia. Pakar Finlandia khawatir bahwa pendidikan Finlandia juga akan mengalami situasi yang sama. Para pakar berulang kali mengingatkan kata-kata mantan CEO Nokia Jorma Ollila, jangan tinggal di kesuksesan masa lalu, namun sebaliknya harus selalu berfokus pada arah penemuan tren selanjutnya. Lalu, di mata orang Finlandia, apa tren pendidikan selanjutnya? Finlandia membuat analisis yang sangat rinci tentang masalah tersebut. Mereka menemukan barometer baru yang menggambarkan 48 tren pendidikan masa depan dengan beberapa poin resiko. Di antaranya, tren yang pasti akan terjadi di masa depan, tren yang memiliki efek positif dan negatif, dan tren yang tidak pasti saat ini. Misalnya,
Finlandia menilai bahwa ruang belajar pasti akan mengalami perubahan besar. Teknologi informasilah yang akan membawa perubahan, baik efek positif maupun negatifnya. Berdasarkan analisis ini, Finlandia meluncurkan rencana besar reformasi kurikulum 10 tahun pada tahun 2016. Secara bertahap mencakup sekolah dasar dan menengah hingga sekolah menengah ke atas. Rencana ini memuat 5 dimensi. Selain isi dan metode kelas juga mencakup transformasi ruang sekolah, iterasi struktur organisasi, optimalisasi metode evaluasi, dan pengembangan profesionalitas para guru. Singkatnya, pada tahun 2026, pendidikan Finlandia terlahir kembali dan memiliki tampilan yang berbeda. Dalam putaran reformasi kurikulum baru, para pakar pendidikan Finlandia telah mengatur ulang 7 kemampuan berdasarkan perubahan barometer. Tentu saja, masih ada kemampuan belajar tradisional, seperti kemampuan berpikir dan belajar, melek budaya, dan ekspresi interaktif. Tetapi di samping itu ada perawatan diri, keterampilan hidup sehari-hari, kemampuan digital, semangat kewirausahaan, dan partisipasi, termasuk kemampuan mempengaruhi dan bertanggung jawab untuk masa depan yang berkelanjutan. Boleh dikatakan, reformasi pendidikan yang diterapkan Finlandia adalah reformasi yang sepenuhnya berorientasi pada masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!